Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum Pak Susno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Gimana Pak dengan hasil Majelis Kehormatan MK kemarin Pak? Majelis Kehormatan MK, jadi MK, tapi bukan Mahkamah Keluarga dua kalinya bukan ya. Dan bukan pula MK-nya MK ya. Ya, Tapi Mahkamah Kode Etik gitu. Bagus gitu. Walaupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat ya. ya, Karena harapan masyarakat itu seperti yang diminta oleh distinct opinion ya. Hakim siapa itu satu itu tadi? Hakim kode etiknya 3 ya. ya, Pak Jimli, Pak Wahid Adam, terus satu lagi Pak Jimli sama Wahid Adam ini sependapat, satu distinct. Tapi sebenarnya mereka bertiga ini sependapat ya, bahwa melanggar kode etik, etik. pelanggaran berat, nggak ada satupun yang nggak dilanggar oleh ketua ya, hanya Ya, ketua aja. Kita nggak bicarakan hakim yang lain. Ketua yang jadi sorotan itu, Pak siapa namanya? Anwar Pak Usman. AU. Yang dilanggar semua, tidak ada yang meringankan dia. Hmm. Nah, katanya ya distinct opinion bahwa itu harus dipecat ya, atau di PTDH. Tapi dua hakim mengatakan ya itu dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Agung dan dicabut giginya sama kukunya. Kalau menurut saya ya. Ya, Jadi kita tidak perlu tegang-tegang membahas ini, kita tidak menyoroti dari segi hukum, kita menyoroti dari segi moral dan etika. Sambil lucu-lucuan saja, biar gampang diserap. Kenapa? Saya katakan hukumannya dicabut gigi dan kukunya. Karena apa? Jabatan ketua MK, jabatan terhormat di antara sekian banyak ini dicopot, diberhentikan. Ya udah malu gitu kan. ya, Kedua, giginya dibuat ompong. Kenapa gigi dibuat ompong? Tidak boleh menyalonkan diri sebagai ketua, tidak boleh dicalonkan, tidak boleh juga menyidangkan perkara sengketa pilpres, sengketa pemilu, sengketa pilkada, sengketa pemilihan legislatif, termasuk DPD. Wah, ini sakit gitu ya. ya, Sakit sekali gitu kan ya. Jadi sakitnya tuh di sini gitu. Kenapa begitu? Ya katanya Pak Jimli waktu penjelasannya ya, ya, saya nggak begitu paham hukum tata negara, tapi dengar-dengar penjelasannya bahwa itu jalan yang terbaik karena langsung berlaku sejak diucapkan. Sebabnya kalau pencopotan atau pemberhentian dari hakim itu memberikan peluang kepada Pak Ketua, yaitu Pak AU, untuk bisa banding. Nah, kalau bisa banding panjang lagi. ya, Tapi kalau tidak diberhentikan, hanya dicabut gigi dan kukunya, ya apa namanya, tidak ada banding, langsung berlaku gitu, tidak bisa banding, tidak ada lagi banding putusan kode etik. Jadi sejak kemarin dia udah udah bukan ketua tidak lagi lagi. dan nggak Ya, lagi. Pak. Ya. Kemudian sakitnya lagi, nggak boleh nyidangkan perkara pilpres, Hmm. nggak boleh Hmm. nyidangkan perkara
pilkada, gubernur, bupati, wali kota, nggak boleh nyidangkan perkara pemilihan DPR pusat, DPR daerah, kota kabupaten, nggak boleh nyidangkan perkara DPD. Lah, terus nyidangkan apa? Tugasnya itu sebagian besar kayak gitu kan. Iya, Ya, jadi tengok-tengok aja. ngisi absen aja dong. Ini absen sama saya begini. Jadi artinya gitu, itu putusan yang paling menyakitkan gitu. Ya. Jadi sebaiknya apa dong Pak yang harus dilakukan oleh Pak AU ini? Sebentar Pak, dulu saya ada baca sekitar Ya. tahun 2011 kalau saya nggak salah pernah juga ada hakim MK yang pada akhirnya mengundurkan diri karena juga itu tadi Pak ada konflik kepentingan. Apakah Pak AU ini juga harus mundur seperti itu Pak? Tidak harus karena putusannya kan gitu. Tetapi ini ujian dari Pak U ya. Ya, Kenapa ujian? Karena dia dihukum dicopot jabatan dari ketua itu hmm, karena dia melanggar kode etik. ya, Kode etik itu banyak sekali termasuk termasuk IPK, termasuk apa-apa. Nah, sekarang dengan diputus gitu ini ujian bagi dia, diuji ya, lagi. ya. Orang ini sadar nggak bahwa dia salah? Hmm, Lah, kalau sadar bahwa dia bersalah, yang hakim yang MK yang tahun 2000 sekian belas itu, ya, dia hanya hukum teguran kok. Begitu ditegor, dia langsung mengundurkan diri. mengundurkan diri. Hanya tegor aja. Ya, Kalau ini bukan tegor, cat dipecat. dari jabatan ketua. Ya, saya nggak bisa mengandai-andai ya. Hmm. Kalau kita seandainya saya gitu, nggak enak gitu kan. Tapi terserah beliau. Nggak mundur juga nggak diharuskan kok. Silakan masuk kantor, tapi Mau nggak berada di posisi itu ya Pak nggak ya? ada gawean. Makan gaji buta. Ya, memang itu ujian moral bagi beliau. Iya, Ternyata misalnya masih juga mau masuk, oh pantas apa namanya kata orang itu mukanya tebel gitu. iya, ya. Apalagi MK ini kan mungkin menjadi sorotan utama bagi seluruh masyarakat Indonesia ya Pak bahwa ini adalah produk keadilan yang Zaman paling tinggi. reformasi ya, ini kan benteng sekali ya. Iya, Jadi dan lihat aja kemarin sejak ini bermasalah, perhatian publik itu luar biasa kepada ini, menunggu-nunggu. Memang ada yang kelompok yang membela ya, iya, tapi membela itu berbau-bau politik gitu kan, karena mereka punya jagoan gitu kan. iya. Itu sudah biasa. Tapi permainan itu oleh orang udah ketahuan. Hampir 100%, taruhlah bukan 100 lah, 90% lah rakyat Indonesia menghendaki dia dipecat. Dipecat. Tapi ternyata ada yang lebih bagus kalau dipecat nanti panjang ceritanya, Hmm, cukup dicopot jabatan dan dilarang ini. Nah, tinggal dia diuji. Sadar nggak? hmm. Malu nggak? Nah, kalau sadar, malu dan apa-apa kesatria ya mundur gitu. Lalu bagaimana dong Pak dengan nasibnya salah satu maaf, salah satu cawapres karena kan produk hukum yang dihasilkan, produk keputusannya kan bisa dikatakan cacat hukum Pak. Apakah itu berpengaruh? Ya jelas karena apa? Ketua MA yang menyidangkan perkara nomor 90 ya. 90 ya. Nomor 90 dia menyidangkan, dia yang memimpin. Iya, Yang lain-lainnya ini tidak. Kan ada 8 apa berapa sebelumnya kan. iya. Semuanya menolak umur itu. Yang terakhir dia yang menyidangkan. Hmm. Alasannya kenapa menyidangkan? Karena yang 8 ini dia nggak hadir ketiduran. Ketiduran karena minum obat Iya. tidur. Untung aja nggak lewat. Jadi saya itu khawatir jangan-jangan dia nyidangkan perkara nomor 90 itu masih sambil ngantuk gitu. Tidak sepenuhnya sadar. Putus saja kayak gitu, mudah-mudahan aja. Hmm, Tapi ternyata dia katanya tidak. Wah, dia tidak ngantuk lagi karena dia membawa wah Al-Fatih lah, hmm. membawa apa Ali lah, bawa itu di bawah 40. Tapi kan Jaka Sembung bawa golok karena nggak Iya. nyambung, Bok. Itu kan sejarah yang terjadi sekian ratus tahun yang lalu Nah, dan jadi situasinya berbeda. sudah terbukti oleh Majelis Kode Etik bahwa si ketua ini
Ya, dalam mutus perkara nomor 90 itu cacat etika ya. dan moral. Ya tentunya produknya cacat juga. Tetapi Majelis Kode Etik dia tidak boleh mengadili produk ini. Ini sudah jadi, sudah yang dia adili kode etik. Tetapi seluruh bangsa Indonesia, termasuk yang di luar negeri, termasuk yang di atas angin sana kali ya, Hmm. tahu bahwa produk nomor 90 ini nggak beres gitu. Ya. Dibuat cacat oleh hakim yang cacat, hakim yang tidak beretika, Ya. hakim yang melanggar etika. Nomor satu etika itu sampai sekian, nggak ada yang nggak dilanggar, dilanggar semua. Hmm. Tapi karena katanya final dan mengikat, ya udah. Nah sekarang artinya hal yang kotor ini Hmm. dipakai untuk ini, Hasilnya. hasilnya ya kotor juga. Jangan-jangan nggak jadi karena kotor. Tetapi tergantung orangnya. Karena apa? Di dalam pertimbangan, di dalam sidang, dan mata seluruh Indonesia, tanpa disebut namanya pun, tertuju kepada Kelihatan. orang itu. Iya. Bahwa ini untuk orang itu, anak bapak itu, ponaannya mamang ini, gitu kan. Nah, jadi, jadi masih nekat juga mau nyalon. Ya silakan dong juga secara hukum benar, tapi hukum yang nggak bermoral tadi kan, nggak beretika tadi. Ya mau dipakai juga. Oh, sehingga orang katakan pantas ini orang haus jabatan. Hmm. Kalau gitu pantas ini jangan-jangan sudah di setel jauh sebelumnya. Hmm. Ini tontonan paling bagus dan pelajaran untuk bangsa Indonesia dan pelajaran untuk generasi muda yang naik mereka akan mengendalikan negara ini. Sayang kalau anak muda seperti itu. Ya. Nah, baiknya sebagaimana? Ya saya nggak bisa berandai-andai kalau saya ya, karena saya nggak mungkin lagi jadi apa namanya umur di bawah 40 kan gimana kan? Dan saya tidak mungkin juga jadi jabatan publik kemudian nyalon wapres nggak mungkin. Jadi gimana mengandai-andaikannya? Jadi bukan seandainya saya, seandainya orang lain jadi orang lain, sebaiknya mundur gitu. Daripada jadi bahan ocehan orang di apa istilahnya kalau di dunia itu meme ya. Iya, jadi meme. Aduh, sekarang itu kalau kita buka YouTube, Hmm. buka Twitter, Ya. buka Facebook, buka WA, isinya itu aja. Ngece gitu aja. Iya. Ya tebel muka nggak DC kayak gitu. Kasihan juga sebenarnya ya. Dulunya dipuja-puja, dianggap sebagai anak muda yang sukses, dan Iya. memang sukses kok. Saya sering pulang ke Solo gitu, bagus sekali. Tetapi dijatuhkan oleh karena ini. Karena apa? Orang menganggap dia haus jabatan. Apalagi dianggap, wah ini membangun dinasti gitu. Sayang gitu sebenarnya. Sayang. Lalu Ya. bagaimana dengan sang bapak? Ah, sang bapak. Ya aku nggak nanti dia ngece presiden tuh di marah. Karena maaf ya Pak, karena kan orang beranggapan ini gara-gara si bapak berseteru dengan salah satu pihak, lalu membalas dendamnya Enggak dalam tanda loh. kutip ya, membalas dendamnya bikin skenario seperti itu Pak. Itu rahasia umum loh Pak. Seharusnya umumnya itu sekarang justru dibongkar oleh partai yang berkuasa ya. Ya, Sekjennya, kemudian ya, salah satu anggota DPR-nya ya, yang dulunya sangat mendukung beliau ini. Maaf saya nggak sebut nama ya. sudah tahu Pak. Nanti, yang kata, soalnya kalau disebut nama nanti dibilang itu dari saya. Enggak, bukan dari saya. Sudah tersebar Iya, di ini iya, sudah tersebar di TV dan sebagainya. Kata sekjen partai besar itu, oh beliaulah yang menghendaki 3 periode. iya, Yang disampaikan 3 menteri, walaupun ada salah satu menteri siapa ya, ya nggak itulah tahu lah Pak. namanya. Dia katakan itu dari saya. Ya, Kemudian salah satu anggota DPR RI mengatakan iya dia yang minta 3 periode. Nah dengan ini gejala-gejala ini kan hmm, akhirnya kan orang tahu oh jangan-jangan yang minta putusan MA kayak gini ya orang itu juga. Maaf saya nggak sebut nama loh. Nanti kalau nggak usah sebut Pak, nanti di googling juga
Kalau disebut nama, nggak, saya lebih sopan lagi. Nanti Saya nggak saya nggak sebut nama, iya, tapi di Google di mana-mana sudah beredar. Kalau mmm, mau tuntut, tuntut aja yang sedunia Indonesia ini. Sayang juga, iya yang prestasinya baik, tingkat kepercayaan masyarakat baik, sampai 70% lebih ya. iya Oh, presiden luar negeri aja nggak sampai segitu. Nih, begitu ada mahkamah apa namanya? Keluarga apa, mahkamah konstitusi mutus kayak gitu, anjlok langsung. Sehingga seolah-olah yang dulu itu nggak dipercaya. Oh, saya sangat percaya. Saya salah satu pemujanya loh. 2 kali pilpres aku nusuk dia terus. Baik, baik, mhm, sangat percaya. Dan sampai dengan ada putusan MK ini saya percaya. Kadang-kadang suka berantem juga saya, saking mujanya gitu. Tapi begitu ini, waduh, hilang kepercayaan saya lah. Oh, ternyata bener ingin melanjutkan. Oh, ternyata berkuasa itu enak ya. Tapi saya nggak berkuasa, saya berkuasanya sama tumbuh-tumbuhan aja, sama pepaya, sama jagung, sama kates, apa, sama singkong ya. Itulah petani. tapi kan ada dalam satu kesempatan sang bapak ini bilang katanya, "Wah, menjelang pemilu dan pilpres sekarang ini terlalu banyak dramanya, harusnya pertarungan gagasan atau ide, bukan pertarungan perasaan atau baper-baperan lah Pak, kalau istilah anak-anak sekarang itu kan Iya, itu kan kenapa tersebar begitu. Sekarang kalau ada drama, pertanyaan gini aja, siapa sandiwaranya? Siapa apa yang buat sutradara lakon? Siapa sutradaranya? Aktornya kan banyak. ya Sutradara siapa? Jangan-jangan sutradaranya bersembunyi di balik udang gitu kan? Di balik batu ya? di balik Bersembunyi di balik batu. Bisa saja dia, wah, gini-gini kan sandiwara banyak gini-gini. Yang bersandiwara itu sopo? mmm, Yang minta diperpanjang sopo, yang minta apa namanya 3 kali sopo. Lo bukan saya yang nyebut ya. lalu Se- tiba-tiba mencalonkan sang putra Sopo gitu. Dan lucu lagi yang dicalonkan kan awalnya kan nggak mau. ya Sorenya bilang enggak kan tetap tegak lurus. Oh, saya bilang bagus sekali. Besoknya kok tiba-tiba mau gitu. kayak orang goreng tempe itu loh Pak, dibolak-balik, Pagi apa namanya istilah kalau besok pagi delay. sore tempe. Nggak, kita nggak sebut nama orang-orang itu ya. Sekali lagi, ini nama-namanya sudah beredar di dunia Iya, maya. iya. Kita hanya lucu-lucuan saja. Ya kita ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih dalam sih Pak, barangkali Bapak ada dengar info-info Ya, apa gitu. bukan barangkali saya. Semua barang itu sudah dikali semua sekarang ini. Karena apa? Di parkiran bawah, ya. Saya ini kan dari kampung, dari kebun. Ya, Parkir di bawah situ karena mau rekaman di sini. ya, Ngobrolnya satpam gitu. Tukang bubur, tadi ada tukang bubur sama tukang sate. ya. Saya bilang hebat benar obrolan tukang bubur ini apa? MK, MK. Wah, apa sih obrolannya? Kenapa nggak dipecat saja ya? Nah, eh, Itu pikiran secara sederhana mungkin harusnya, iya, ya. pembantu saya Hmm. di rumah. Saya tegur pagi tadi. Gimana ya? Karena dia nonton TV. Sampai begini gayanya, biar pecat aja, pecat aja. Yang pembantu perempuan ya, pecat aja. Saya bilang, awas jarimu nanti lagi potong bawang sama cabai itu kepotong loh gara-gara itu. Iya Pak, iya Pak. Nah, pembantu tukang parkir begitu juga. Apalagi kami petani gitu kan. Saking gegernya masalah ini. Benar-benar drama sinetron. Nah, terakhir Pak, jadi bagaimana dengan nasib 8 hakim lainnya Pak? 8 hakim lainnya ini adalah peluang yang paling bagus bagi Hmm. mereka untuk memperbaiki citra ini. Kita tahu 8 ini kan ada yang dua ya, dua apa tiga apa empat ya, yang sependapat dengan Bapak AU ini. Tua ya. Nah sekarang dia diuji. Hmm. Apakah dia sama dengan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang ikut di dalam menjadi hakim MK-MK? Ternyata ada hakim MK-MK itu yang ikut di dalam hakim
Iya, hakim Mahkamah Konstitusi yang minta dipecat. Iya. Nah, apakah yang lain juga gitu? Apa enggak? Ini kesempatan bagi mereka untuk memilih ketua yang bagus, untuk berprestasi yang bagus dalam rangka memulihkan nama baik MK. Betul. Kesempatan, peluang emas ini. Dalam 2 hari ini ya, Pak, harus Iya, ketemu ya, Pak? sama nanti action dia dalam bekerja, Iya. nyidangkan perkara-perkara. Kalau nyidangkan perkara masih minta restu Bapak itu, Pak, kira-kira gimana putusannya ya? Dia nggak nyidangkan tapi bertanya gitu. Ya, masih bertanya pada patung lagi, salahnya atau putusannya, ya yang itu gitu. Tapi saya yakin di bawah pimpinan ketua baru ini akan hebat. Siapa ketua baru? Mudah-mudahan Bapak yang itu, yang saya sangat kagum dengan dia itu. Inisial, Pak? Nggak mau. Pak, Pak, nanti Nanti dibilang saya tim sukses. tim pemenangan. Tim pemenang. Tapi kalau Bapak yang itu yang jadi, Mmm, wah saya senang. Bukannya ada di MK juga, Pak? Yalah, hakim MK nggak mungkin lah memilih saya. Dari yang 8 Iya, inisial, Pak? inisialnya siapa ya? Jangan. Nanti saya dikira sudah dapat eh, Bocoran. bocoran. Kita tunggu 2 hari lagi ya, Ya, Pak, kalau gitu ya, Pak. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? cukup sekian Baik. obrolan kosong saja ini. Baik, terima kasih Bapak. Nanti 2 hari lagi kita buktikan apakah, sosok yang menjadi perkiraan Bapak itu Adalah Bapak itu. adalah Bapak itu, inisialnya Bapak nggak mau sebut, tapi ada di dalam dari 8 itu ya, Pak, ya? Iya. Baik, kita tunggu, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.